Baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Saya adalah Harsa Permata, salah satu tim dosen MKD Universitas Mercubuana Yogyakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep negara dan konstitusi. Apa itu negara dan apa itu konstitusi? Biasanya kan kita sering mendengar, harus sesuai konstitusi. Kita harusnya jangan sering mikir negara. Apa itu negara? Apa itu konstitusi? Kita akan bahas dalam video ini. Negara dalam pandangan beberapa filsuf, saya ambil Aristoteles, kemudian ada Agustinus, berikutnya ada Niccolo Machiavelli, dan kemudian filsuf liberal Hobbes, Locke, dan Rousseau. Yang pertama, Aristoteles berpandangan bahwa negara itu adalah negara kota, polis, ya, seperti Yunani. Negara hukum yang di dalamnya terdapat warga negara, dan syarat utama dari berdirinya sebuah negara adalah keadilan. Agustinus, salah seorang pendeta Katolik, ya, atau pastor, dan juga banyak yang menyebutkan beliau adalah santo juga, Santo Agustinus, berpandangan ada dua definisi negara. Yang pertama adalah civitas Dei, yang kedua adalah civitas terrena. Nah, civitas Dei ini merupakan negara Tuhan. Nah, menurut Agustinus, negara yang baik adalah negara yang diselenggarakan oleh wakil Tuhan, yaitu gereja, dan dengan berlandaskan pada hukum Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Niccolo Machiavelli, ya, ini mungkin salah satu filsuf yang cukup kontroversial. Dan beliau tidak memandang bahwa moral itu adalah penopang kekuasaan. Kekuasaan bagi beliau tidak mungkin hanya sekedar moral atau kesusilaan belaka. Kekacauan, kekuasaan negara lemah. Nah, oleh karena itu, ya, yang benar, ya, untuk melanggengkan kekuasaan adalah penguasa, yang ditulisnya dalam buku Il Principe, harus berhati singa dan berwatak serigala. Disegani, ditakuti, disegani sekaligus ditakuti, tapi juga licik seperti serigala. Bagi beliau, ya, tujuan harus lebih diutamakan daripada proses. Baik, berikutnya adalah tiga filsuf, yaitu tiga filsuf liberal, Hobbes, Locke, dan Rousseau. Bagi mereka, negara itu adalah hasil kontrak sosial, perjanjian masyarakat, dibuat berdasarkan atas kesepakatan masyarakat. Oleh karena itu, negara tunduk pada masyarakat. Negara berfungsi sebagai penjamin hak-hak asasi masyarakat, ya, yang meredam konflik dalam masyarakat. Berikutnya, itulah tadi pandangan para filsuf tentang negara. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pandangan para pemikir politik tentang negara. Ada di sini Roger Soltau, kemudian Harold Lasky, ada Max Weber, filsuf yang terkenal dengan konsep birokrasinya. Kemudian Miriam Budiarjo, dulu guru besar UI, ya, sudah mendiang. Ya, bagi Roger Soltau, Harold Lasky, Weber, dan Miriam Budiarjo, ya, yang pertama Roger Soltau, negara adalah
alat atau wewenang yang mengendalikan berbagai persoalan atas nama masyarakat. Dan Harut Laski menambahkan bahwa negara harus memiliki wewenang yang bersifat memaksa, dan masyarakat atau warga negara harus patuh pada pemerintah yang merupakan wakil dari negara. Max Weber bahkan lebih ekstrim, negara adalah masyarakat yang memiliki monopoli kekerasan fisik secara legal pada suatu wilayah tertentu atau wilayah negara. Nah, Miriam Budiarjo berpandangan ya, tolak ukur keberhasilan suatu pemerintah yaitu satu penyelenggara negara, yaitu ketika yang mereka berhasil memaksa warga negara taat pada peraturan dan undang-undang. Kalau tidak bisa, sudah itu gagal bagi Miriam Budiarjo. Nah, itulah jadi poinnya ya. Kalau kita lihat dari pandangan filsuf dan memikir politik tadi, ada 3 unsur yang harus ada ya. Terdapat 3 unsur yang harus ada terkait eksistensi sebuah negara. Pertama adalah wilayah atau daerah teritorial yang sah. Yang kedua adalah rakyat, warga negara. Yang ketiga adalah pemerintahan yang sah dan berdaulat. Berdaulat artinya pemerintahan yang diakui kekuasaan oleh rakyat. Kalau enggak ya berarti tidak. Tidak ya bisa dikatakan sebagai negara kalau rakyat sendiri tidak mengakuinya. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang konstitusi. Apa itu konstitusi? Secara definisi, konstitusi ya secara etimologis berasal dari bahasa Latin constituere, kemudian juga digunakan dalam bahasa Inggris constitution. Maknanya adalah semua peraturan baik yang tertulis maupun tidak yang mengatur secara mengikat tentang bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Substansinya adalah ya kumpulan kaidah, kumpulan peraturan, kumpulan hukum yang memberikan pembatasan kekuasaan pada penguasa, dokumen tentang pembagian tugas, dan semua petugasnya dalam sistem politik. Yang ketiga, gambaran dari lembaga-lembaga negara. Yang keempat, gambaran yang berkaitan dengan HAM. Nah, itulah poin-poin yang harus ada dalam sebuah konstitusi. Jadi konstitusi ini apa? Ya, secara definisi adalah hukum tertinggi ya, supreme law. Tanpa konstitusi negara tak mungkin terbentuk. Karena konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Isinya apa? Yaitu hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan para tokoh bangsa yang telah dan hendak diwujudkan, serta keinginan untuk perkembangan ketatanegaraan bangsa. Nah, ada 2 aspek kedudukannya. Pertama adalah aspek hukum ya. Dibuat oleh badan pembuat undang-undang. Kalau di Indonesia itu adalah DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, legislatif ya. Dan ini mengikat rakyat dan pemerintah. Aspek moral ya berdasarkan pada nilai-nilai moral universal ya. Tidak boleh bertentangan dengan nilai moral. Konstitusi yang bertentangan dengan nilai moral biasanya akan diubah. Masyarakat akan mengubahnya. Seperti apartheid ya, yang kemudian menghalalkan segregasi ras putih dan hitam ya. Pada akhirnya diubah oleh masyarakat Afrika Selatan menjadi konstitusi yang lebih setara. Baik, jadi poinnya adalah konstitusi merupakan peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antara organ-organ negara itu dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Ini pandangan dari Profesor Jimli Asidiki. Baik. Dalam penelitian politik sosiologis ya, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat. Dalam pengertian yuridis, konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu sebagai satu kesatuan kaidah hidup. Dalam pengertian yang lebih luas lagi ya, konstitusi adalah yang ditulis dalam satu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
Ini materi muatan konstitusi. Pertama adalah organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur amandemen undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Fungsinya yang membatasi kekuasaan pemerintah, supaya pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak menjadi penguasa otoriter, dan harapannya ini bisa melindungi hak-hak warga negara. Baik, sekian dari saya untuk hari ini terkait topik negara dan konstitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu lagi ya. Selamat malam.